Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Eki Puspitasari dari kelompok GKMIA. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas 9, yaitu pembuatan video pembelajaran sebagai sumber belajar. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai hubungan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Materi terkait rantai makanan dan jaring-jaring makanan terdapat pada muatan IPA di kelas 5. Apa itu rantai makanan? Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dan apa itu jaring-jaring makanan? Pada pembelajaran IPA, ada istilah yang namanya jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah sebuah proses makan-memakan yang terjadi atas beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah sebuah proses makan-memakan yang terjadi atas beberapa rantai makanan. Jaring-jaring makanan adalah sebuah proses makan-memakan yang terdiri atas beberapa rantai makanan. Sebelum kita mempelajari mengenai makhluk hidup yang berkedudukan dalam rantai makanan, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai pengelompokan hewan-hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada yang pertama, hewan herbivora. Hewan herbivora di sini adalah semua jenis hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Misalnya ada sapi, kambing, kerbau, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hewan karnivora. Hewan karnivora di sini merupakan hewan pemakan daging. Sebagai contoh hewan karnivora adalah singa, harimau, macan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah hewan omnivora. Hewan omnivora di sini adalah hewan pemakan segalanya. Sebagai contoh ada ayam, angsa, bebek, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah kedudukan dalam rantai makanan. Kedudukan yang pertama ditempati oleh produsen. Produsen di sini yang berperan adalah semua jenis tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan tersebut bisa menghasilkan makanan sendiri. Lalu tumbuh-tumbuhan hijau itu akan dimakan oleh konsumen satu. Konsumen satu di sini yang berperan adalah hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Lalu konsumen satu ini akan dimakan oleh konsumen dua. Dalam konsumen dua ini yang berperan adalah hewan karnivora atau disebut juga sebagai hewan pemakan daging. Dan yang terakhir, hewan pemakan daging itu akan mati lalu diuraikan oleh pengurai atau disebut juga sebagai
decomposer. Tingkatan dalam rantai makanan disebut juga sebagai piramida makanan. Apa itu piramida makanan? Piramida makanan merupakan pembagian populasi pada hewan. Tingkatan piramida makanan disebut dengan tingkat trofik. Semakin ke atas tingkat piramida makanan, masanya semakin kecil. Hal ini terjadi demi pembentukan keseimbangan ekosistem. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa jumlah populasi pada suatu tingkatan harus lebih banyak daripada tingkatan selanjutnya. Contohnya, jumlah produsen harus lebih banyak dari konsumen tingkat 1. Jumlah konsumen tingkat 1 harus lebih banyak dari konsumen tingkat 2. Dan seterusnya. Dalam piramida makanan di sini, yang berperan sebagai tingkat 1 adalah produsen. Tumbuhan hijau memegang peran sebagai produsen, karena mereka menerima sumber energi langsung dari matahari. Melalui sumber energi tersebut, tumbuhan hijau dapat melakukan proses fotosintesis yang menghasilkan zat makanan. Tingkatan yang kedua, atau disebut juga tingkat konsumen tingkat 1, bisa juga disebut sebagai konsumen primer. Konsumen tingkat 1 akan mendapatkan sumber energi dari produsen tingkat 1. Produsen tingkat 1 akan dimangsa oleh hewan herbivora seperti kambing dan sapi di konsumen tingkat 1. Lalu contoh hewan yang berperan sebagai konsumen primer adalah serangga dan tikus, yang menempati urutan tingkat 3 atau konsumen tingkat 2, atau bisa juga disebut sebagai konsumen sekunder. Pada konsumen tingkat 2 akan mendapatkan sumber energi atau makanan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 2 diisi oleh hewan karnivora seperti serigala, dan ular. Lalu yang menempati tingkat keempat atau konsumen tingkat 3 di sini bisa juga disebut sebagai konsumen tersier adalah elang. Dengan menempati tingkat trofik tertinggi, konsumen tingkat 3 akan memangsa konsumen yang berada di tingkat 2. Tingkat trofik ini diisi oleh karnivora yang memakan hewan-hewan karnivora di tingkat 3. Nah, hewan yang ada pada tingkat ini contohnya adalah elang. Pada piramida makanan terbagi atas piramida makanan darat dan piramida makanan laut. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga penuh dengan kemanfaatan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.